para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Hari ini kita telah berada di hari ke-9 bulan Muharram di tahun baru 1448 Hijriyah, disebut dengan hari Tasu'a, hari disunahkan melakukan puasa Tasu'a. Dan besok adalah hari ke-10 bulan Muharram, disebut hari Asyura, hari puncak puasa Muharram, hari disunahkan berpuasa Asyura. Puncak puasa Muharram adalah selama 3 hari, yakni hari ke-9 sunnah berpuasa Tasu'a, hari ke-10 sunnah berpuasa Asyura, dan hari ke-11 sebagai hari pengiring puasa Asyura. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa Asyura, tentang asal muasal puasa Asyura, tentang hukumnya, tentang keajaibannya, dan tentang bacaan niatnya. Mengetahui hal ini sangat penting bagi kita-kita yang akan berpuasa Asyura besok hari. Kita akan mempelajarinya pada kesempatan video kali ini, maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, yang pertama tentang asal muasal puasa Asyura. Hari yang utama pada bulan Muharram adalah hari Asyura. Para ulama berbeda pendapat tentang penamaan hari Asyura ini. Namun sebagian besar para ulama berpendapat bahwa dinamakan hari Asyura karena merupakan hari ke-10 dari bulan Muharram. Kemudian di hari ke-10 bulan Muharram ini dianjurkan melakukan puasa Asyura. Saat Rasulullah dan kaum muslimin masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah, belum melakukan puasa Asyura. Karena puasa Asyura ini mulai diperintahkan Rasulullah kepada kaum muslimin setelah hijrah ke kota Madinah. Setelah beberapa bulan berada di kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Ternyata puasa Asyura memang telah menjadi tradisi dan syariat bagi orang Yahudi sejak dahulu kala, dan hari Asyura adalah salah satu hari yang diagungkan bagi mereka. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, hari apakah ini kalian kok berpuasa? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Maka Musa berpuasa pada hari ini dan kami pun turut berpuasa. Maka kemudian Rasulullah bersabda, jika demikian maka kami dengan Musa lebih berhak dan lebih utama daripada kalian. Lalu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura. Yang kedua, hukum puasa Asyura. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, dulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berpuasa Asyura pula hingga diwajibkan puasa Ramadan. Maka Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa yang berkehendak ingin berpuasa, maka silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang berkehendak tidak ingin berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Nah, menurut para ulama, dulu puasa Asyura hukumnya wajib. Saat itu belum diwajibkan puasa bulan Ramadan.
Saat puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura berubah menjadi puasa sunnah. Ini yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga, keajaiban puasa Asyura. Di antara keajaiban puasa Asyura adalah pertama, puasa Asyura adalah puasa terbaik dan puncak dari puasa Muharram. Sebagaimana disabdakan Rasulullah agar berpuasa hari Asyura dan juga berpuasa sehari sebelumnya, yakni puasa Tasu'a, dan sehari sesudahnya, yakni puasa hari ke-11. Yang kedua, mendapatkan pahala puasa yang menyamai pahala puasa sunnah 30 hari. Puasa Asyura adalah hari kedua dari puncak puasa Muharram. Dan sebagai bagian dari puasa Muharram, puasa Asyura pahalanya juga menyamai pahala puasa sunnah 30 hari. Rasulullah pernah bersabda, "Wa man shoma yauman minal muharrami walahu bikulli yaumin 30 yauma." Dan barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Muharram, maka baginya pahala setiap harinya sama dengan pahala puasa 30 hari. Kemudian yang ketiga, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Qatadah bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal maudiyata. Rasulullah menjawab, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari Sayyidina Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, "Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablah." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Yang keempat, tingkatan puasa Asyura. Syekh Abdurrahman Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menyebutkan cara terbaik berpuasa Muharram dan puasa Asyura sekaligus tingkatan puasa Asyura. Beliau menyebutkan, maratibu shaubil muharrami thalathatun. Tingkatan puasa Muharram ada 3. Al-afdalu an yasuma yaumal ashiri wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu wa qad ja'a dzalika fi hadithi Ahmada. Pertama, yang paling afdol adalah berpuasa Asyura sekaligus berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Wa tsaniha an yasumat tasi'a wal asyira. Yang kedua, berpuasa Asyura dan berpuasa Tasu'a. Wa tsalitsuha an yasumal asyira faqat. Dan yang ketiga, berpuasa hanya pada hari Asyura saja. Tingkatan yang paling terbaik adalah berpuasa 3 hari, mulai puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram, kemudian puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, dan diikuti puasa hari ke-11. Kalau tingkatan ini kita tak mampu melakukannya, kita pilih tingkatan yang kedua, yakni berpuasa 2 hari saja, mulai puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram, kemudian puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Jika 2 hari juga tak sanggup, kita boleh memilih berpuasa 1 hari saja, yakni hanya pada hari Asyura saja. Yang kelima, bacaan niat puasa Asyura. Sebagaimana ibadah lainnya, saat akan melakukan puasa Asyura juga diwajibkan berniat dalam hati akan melakukan puasa Asyura. Waktu berniat dalam hati akan berpuasa Asyura yang utama adalah pada waktu malamnya, mulai habis maghrib hingga memasuki waktu subuh. Jadi boleh berniat dalam hati akan berpuasa Asyura mulai habis maghrib, habis isya, sebelum tidur, atau sesaat sebelum makan sahur. Juga dianjurkan membaca bacaan niat puasa Asyura. Berikut bacaan niat puasa Asyura lengkap dengan artinya. Nawaitu shauma ghadin an adai
sunnati asyura'i lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Asyura besok hari karena Allah Ta'ala. Adapun cara berniat yang insya Allah sudah benar adalah sebagai berikut. Pada malam dari besoknya akan berpuasa Asyura, boleh habis isya, sebelum tidur atau sebelum makan sahur, kita lakukan praktik berniat puasa Asyura. Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, dilanjutkan dengan membaca bacaan niat puasa Asyura lengkap dengan artinya, lalu diam sejenak berniat dalam hati akan berpuasa Asyura besok hari karena Allah Ta'ala. Lalu ditutup dengan bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Contoh praktiknya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syauma ghadin an adai sunnati asyura'i lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Asyura besok hari karena Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.